Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita hapus, saya akan berikan kesempatan kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya akan evaluasi hasil kuis bab 1 bab 2. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Berarti saya akan bahas hasil evaluasi ujian yang bukan ujian, kuis kemarin. Oke, di kuis kemarin bab 1 dan bab 2 di nomor 1, sebentar saya screen. Di nomor 1 yang di atas 85% sudah oke, banyak yang benar ya. Kemudian kesalahan-kesalahan yang ada di soal nomor 1 terkait dengan menentukan goodwill-nya. Ada kemungkinan mungkin mahasiswa tersebut tidak bisa membedakan bagaimana menghitung goodwill di dalam bab 1, yaitu merger, kemudian di investment investee, dan juga di akuisisi. Jadi kesalahan bahkan menghitung goodwill-nya dengan mengurangkan consideration transfer dengan nilai book value-nya. Itu baru ketemu excess, namun sudah diakui sebagai goodwill. Harusnya dikurangkannya dengan fair value net asset. Untuk merger, kemudian kesalahannya di soal nomor 1, kecenderungannya dalam pada saat membuat neraca. Jadi di soal C di sini, saya kurang tahu penyebab kesalahannya, tapi rata-rata yang salah itu yang pertama karena goodwill-nya salah, berarti pasti C-nya juga salah. Kemudian kalau misalnya goodwill-nya benar namun C-nya salah, rata-rata ada kemungkinan lupa untuk memasukkan beberapa transaksi yang sudah dibuat. Jadi kalau kita membuat neraca, sebenarnya kita menjumlahkan PT Prapan di sini dengan jurnal A dan B yang sudah kita bikin. Ada kemungkinan mungkin mahasiswa menjumlahkan antara PT Prapan dengan PT Sitak langsung. Jadi tidak melihat transaksi yang terjadi di huruf A dan huruf B di sini, yang menyebabkan kondisinya tidak seimbang, atau bahkan sebagian yang salah itu tidak menjumlahkan berapa total aset dan berapa total likuiditas dan ekuitasnya. Itulah kesalahan yang terjadi di nomor 1. Kemudian di nomor 2, bagian 1 ini yang banyak banget kesalahannya. Yang pertama adalah kita harus melihat soalnya dengan cermat. Yang pertama, kalau di sini kita lihat PTP-nya, dia beli lembar saham langsung dari PT Sutri. Jadi dia beli langsung. Pada saat dia beli langsung, maka outstanding stoknya itu akan bertambah. Berarti nanti kalau untuk menghitung persentasenya, ya berarti 90.000 dibagi dengan existing outstanding tambah dengan 90.000. Kemudian juga kesalahan berikutnya adalah pada saat menentukan ekses di 2018 lupa untuk menambahkan new issuance di sini. Jadi langsung menambahkan
capital stock ordinary, share premium, common stock, dan return earning-nya saja. Dia hanya common stock prime saja, tanpa melibatkan yang 90.000 lembar yang baru di sini, menyebabkan salah di dalam menghitung ekses di tahun 2018. Ada pula kesalahan berikutnya adalah dalam menghitung ekses, ya, selain karena tadi menambahkan 90.000 lembar dalam menghitung book value net asetnya, juga tidak menghitung atau tidak menghilangkan, mengkurangkan dari total ekuitas, yaitu kumulatif preferred stock-nya. Jadi langsung dijumlah semua di sini. Preferred stock ini dijumlahkan, dengan capital stock ordinary dijumlahkan, share premium dijumlahkan, dan RE dijumlahkan. Harusnya yang kita jumlahkan hanya yang common stock, kemudian RE dan share premium for common stock-nya saja. Kesalahan berikutnya. Kemudian kesalahan yang lainnya juga terkait dalam membuat jurnal terkait dengan dividen, bagian dividen. Ada yang salahnya, kebanyakan lupa untuk mengurangkan bagiannya preferred stock. Jadi langsung misalnya di sini ada dividen 100 juta, langsung dikalikan, misalnya 10% dikalikan 100 juta. Tidak dikurangkan dengan bagiannya preferred stock-nya. Iya, Pak. Iya, Mas. Di record. Oh, sehat. Untuk memotret saya Pak. Oh iya. Oke, sama-sama. Kemudian ada juga yang sudah benar mengurangkan dengan dividen preferred stock, namun pengurangnya salah. Harusnya pengurangnya adalah kalau seperti ini, berarti 10% dari nilai preferred stock-nya. Namun kebanyakan salahnya adalah 100 juta dikurangkan dengan 10% dikalikan dengan 100 juta lagi. Dia asumsikan dia dapat bagian 10% dari total 100 juta tadi dividennya. Bagian net income-nya juga 300 juta dikurangi dengan 10% dari 300 juta. Harusnya tetap dikalikan 10% dengan nilai preferred stock-nya. Ini yang salah di dalam nomor 2 bagian 1. Kesalahan berikutnya adalah di soal dijelaskan bahwa ini memang available for sale. Artinya pada saat ada kenaikan nilai fair value-nya, dia akan masuk ke bagian OCI. Namun kebanyakan salahnya tidak memasukkan ke dalam OCI, dia hanya unrealized holding gain saja. Berarti dia akan masuk ke net income. Itu adalah kalau bentuknya trading sekuritas. Namun karena available for sale harusnya masuk ke OCI. Kemudian soal kesalahan berikutnya adalah lupa untuk membalik jurnal retrospektif atas tadi kenaikan fair value-nya. Kemudian retrospektif atas dividen tahun 2018 adalah bagian yang benar, kecuali kesalahan tadi tidak melibatkan dividen preferred stock, tidak melibatkan bagian net income untuk preferred stock, misalnya seperti itu. Jadi di bagian 1 ternyata kesalahan tadi dari menghitung menghitung eksesnya, kemudian menghitung goodwill-nya atau ekses, kemudian kenaikan available for sale, menghitung dividen, menghitung bagiannya net income, itu masih banyak yang salah. Kemudian di bagian yang kedua, kalau kita lihat soal di sini adalah transaksi downstream. Kita lihat Peter Pan menjual inventory ke Samsung. Kesalahannya rata-rata unrealized profit-nya dikalikan dengan 35%. Padahal ini adalah transaksi downstream. Kalau transaksi downstream tidak dikalikan dengan